kita ingin bagaimana daerah-daerah pelosok itu bisa dibangun dengan baik, Beli Karang harus mencari dana, Beli Karang harus berurusan dengan birokrasi, memberi pemahaman kepada para birokrat-birokrat lokal bahwa development itu means dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Yang akan disampaikan oleh Insinyur Tri Mumpuni Wiyanto yang berjudul Competitive and Innovative Leaders in Emerging Era of Society 5.0. Baik, dalam perjalanan hidup ini ternyata yang sangat menarik adalah satu poin yang saya ingin agar wisudawan semua nanti bawa sampai kita ke liang kubur, yaitu integritas. Indonesia sudah banyak orang pintar. Di BRIN kami membawai 10.000 researcher, banyak yang PhD, banyak yang master, lulusan you can name it, the best university on earth. Tetapi kenapa negara kita masih seperti ini? Karena kita masih berjuang mati-matian untuk mengejar agar bangsa ini punya integritas. Itu yang saya pesan kepada kalian generasi muda. Generasi saya yang lain-lain akhirnya akan phasing out. Kita punya expire date. Tetapi ke depan kalianlah yang akan membawa republik ini untuk menghadapi 2045 tahun emas. Bagaimana pembentukan karakter, ini penting banget di sini ya, bisa diajarkan gitu. Kalau karakter itu di sini ada pengalaman dengan empati ya. Ini penting, bukan pengajaran dengan logika. Jadi kita ingin kalian semua punya logika yang luar biasa hebat, tetapi harus dibungkus dengan empati. Tanpa itu, logik Anda tidak akan kemana-mana. Jelas ya, konstruksi sosial negara kita, dimanapun bahkan di dunia ini, konstruksi sosial jelas-jelas di sini. Hanya menggunakan logika. Bagaimana pertanyaan saya dengan daya dukung lingkungan? Pembangunan selama ini, bisnis selama ini, to reach the top, utilizing local resources as much as possible up to the limit. Kita lupa bahwa ada daya dukung alam, lingkungan kita yang membuat kita bisa survive sampai sekarang. Ini baru logika. Sehingga bagaimana dengan kapasitas ya, empati? Di mana kita belajar itu? Ini yang belum pernah didiskusikan menjadi diskursus baru. Tetapi dari tahun 2015 kami membuka kesempatan kepada anak-anak lulusan seperti kalian untuk belajar empati nanti ada. Sehingga kalian rela dan mau bukan mencari pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan. Itu penting. Bayangkan kalau Republik Indonesia ini semua penyelenggara negara, semua saudara-saudara kita yang di Senayan punya level empati yang tidak luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena di sini adalah kesetaraan dan ibadah. Kalau kamu nggak mau dicubit, pasti kamu tidak akan mengambil orang. Kamu tidak mau berharap kamu diambil orang, pasti kamu tidak akan mengambil harta orang. Hidupmu tidak mau dimanipulasi, kamu tidak akan memanipulasi. Bayangkan penyelenggara negara memiliki level empati dan semua yang ada di negeri ini atau universitas dimanapun sudah memiliki level empati. Kita tentunya sudah menjadi negara yang hebat dan luar biasa. Kalau kita ingin
bagaimana daerah-daerah pelosok itu bisa dibangun dengan baik. Bidekara harus mencari dana, Bidekara harus berurusan dengan birokrasi, memberi pemahaman kepada para birokrat-birokrat lokal bahwa development itu means dari pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Development bukan berarti uang yang harus ada jatah. Hal-hal seperti itu tentunya akan difahami. Nah, tujuan akhirnya adalah apa sih? Kita dikasih Allah pikiran, logika, otak, tapi juga diberi hati. Sehingga kalau otak dipakai untuk mikir, hati untuk merasakan, sebaiknya itu dipakai untuk terus berkomunikasi. Sehingga Anda ingin memutuskan sesuatu, Anda pikir dengan benar, tapi Anda juga merasakan bagaimana nanti hasil dari keputusan pikiran saya. Kalau itu bisa Anda pakai terus-menerus, nanti yang namanya common sense, akal sehat, itu akan tumbuh dengan baik. Kompetensi kejuangan juga terus harus dilatih. Dan yang terakhir ini ada tadi democratization and on living aspect, itu adalah kompetensi keikhlasan. Kita harus sungguh-sungguh melakukan ini dengan sebaik-baik kita. Jelas, Anda sebagai sarjana, harapan saya Anda sudah memiliki 4 kompetensi tersebut. Keteknisan, kerakyatan, kejuangan, dan keikhlasan. Ini yang penting, pilihan jalan hidup Anda. Kerja keras, ridho, ikhlas, sabar, dan selalu bersyukur. Karena berapa persen penduduk Indonesia yang bisa mengenyam pendidikan tinggi seperti kalian semua. Oke, akhirnya akan saya akhiri dengan visi dalam kehidupan yang saya harap Anda semua punya adalah hidup hanya sekali, hidupnya yang berarti, rezeki itu sudah pasti, kemuliaanlah yang harus Anda cari, harus Anda kejar. Amin.